oleh Minangkabau dengan nada, irama, dan kekhasannya. Begitu Bang Adit. Jadi sepertinya memang seni termasuk di Minangkabau itu perkembangannya ya luar biasa juga ya, Mak. Jadi dari kebudayaan ataupun dari nilai-nilai, kemudian juga ada saduran ternyata atau serapan istilahnya, Serapan, serapan ya, namanya. Nah, serapan. namun sebelumnya, Mak, dalam perkembangan seni itu kita kembali ke tiga sumber seni tadi, Mak, ya, atau sumber lenggam adat nan tigo berarti, Mak, ya. Langgam adat nanti. Pakaian adat, bungo adat, pemainan adat. Dan dari penjelasan Mak tadi bahwa di ketiga-tiga langgam adat itu ada seni gitu ya, Mak, Betul, ya. Ada betul. kesenian di sana. Nah, barangkali kita coba urai satu persatu nih, Mak. Oke. Kesenian atau seni apa ini yang masuk ke dalam kelompok pakaian adat itu, Mak Tengku? Baik, khusus untuk pakaian adat, seni yang wajib ada itu yang pertama sekali di Minangkabau adalah seni tutur. Mungkin bagi masyarakat luas di dunia, seni tutur Minangkabau itu bukan seni sastra lisan saja, tapi seni retorika, seni berpidato, seni berbicara. Seni retorika Minangkabau itu diakui karena memang banyak juga para buya, ulama kita yang tumbuh dari keahlian berpidato adat awalnya. Bahkan yang sekarang viral dan laris manis itu adalah mereka yang bisa menggunakan pidato adat dalam ceramah-ceramahnya. Artinya seni retorika Minangkabau itu punya perkembangannya sendiri dan punya kekhasannya sendiri dan sudah teruji dalam perkembangan Indonesia. Itu yang pertama. Dalam pakaian adat itu seni retorika atau seni berbicara itu masuk seni yang wajib dikuasai terutama oleh para penghulu. Kemudian seni arsitektur atau seni ukir, seni tata ruang. Seni tata ruang dan seni arsitektur ini khas Minangkabau dan mungkin ada adopsi atau pengambilan dari beberapa arsitektur di Cina Selatan atau di Butan sana, ada kemiripan tapi tidak sama. Karena arsitektur Minangkabau kalau kita melihat dari asalnya sendiri sangat berbeda dengan arsitektur yang ada di Cina Selatan, di Sichuan itu yang dikatakan mirip itu. Kenapa? Karena arsitektur di Minangkabau tidak mengandalkan kepada bangunan dari semen atau batu bata. Arsitektur Minangkabau lebih mengandalkan kepada sistem pasangan kayu. Bahkan rumah gadang yang asli itu tidak pakai paku, tidak menggunakan logam. Kemudian tujuan arsitektur di Minangkabau itu yang paling dasar adalah selaras dengan keadaan alam Minangkabau yang kaya atau penuh dengan gempa bumi. Sehingga rumah gadang itu menghadapi gempa bukannya akan rontok atau runtuh, dia malah makin kuat karena dia tidak dipaku, dia dipasak. Makin besar gempa, makin kuat, makin kokoh pasaknya itu. Nah, ini salah satu kekhasan seni arsitektur Minangkabau. Nah, selanjutnya ada seni ukir yang menyatu dengan seni arsitektur itu. Di dalamnya terkandung sebuah aksara. Aksara yang paling rumit itu adalah aksara ukir itu dalam bentuk piktograf. Minangkabau mungkin tidak pernah punya aksara dalam arti yang sederhana, alfabet dan huruf-huruf, tapi ada penyimpanan tuturan itu dalam bentuk ukiran. Semua ahli ukir tahu bagaimana ukiran kaluak paku. Ukiran kaluak paku itu adalah penyimpanan sebuah tuturan. Jadi seni ukir di Minangkabau adalah menyimpan sebuah filosofi. Baik tuturan, baik sebuah undang adat atau petuah adat. Nah, jadi arsitektur yang pertama tadi seni retorika, kemudian seni arsitektur dan seni ukir itu termasuk pakaian adat yang
tertua di Minangkabau dan masih berkembang. Kemudian busana itu sendiri adalah pakaian adat dalam arti yang sederhana. Jadi tiap-tiap nagari atau tiap luhak minimal itu mengembangkan seni busananya sendiri. Nah, seni busana itu wajib, tidak bisa tidak. Walaupun dalam bentuk yang paling sederhana, pakaian penghulu itu harus berbeda dengan pakaian dubalang. Pakaian bondo kandong itu berbeda dengan pakaian anak daro dan seterusnya. Nah, itu seni busana. Kemudian ada seni kuliner, seni makanan. Makanan di Minangkabau itu ada yang makanan adat yang harus ada dalam setiap upacara tertentu. Upacara tertentu berbeda makanan adatnya dengan upacara yang lain. Nagari tertentu punya susunan makanan adat yang khas, yang berbeda pula dengan makanan adat di negari yang lain. Nah, ini unsur-unsur terpenting yang dikatakan sebagai pakaian adat. Seni yang dipakai di dalam adat, yang pertama seni retorika, seni ukir, seni arsitektur, seni berbusana, dan seni kuliner. Itu yang minimal. Nah, kemudian lanjutannya adalah bunganya. Nah, ada bunga adat. Bunga itu boleh ada, boleh tidak. Nah, misalnya bunga adat tentang seni sastra, bahasa yang indah, pantun, gurindam, syair, talibun, itu menjadi bunga adat yang dipakai dalam seni retorika. Jadi harus berbeda kita melihatnya. Seni retorika itu tidak harus mengandung seni sastra. Karena seni retorika itu adalah penggunaan bahasa logis dan mantik istilahnya, punya logikanya sendiri. Sementara susastra atau bahasa yang indah itulah tuturan yang berirama, berima, rima irama itu. Ya, pantun misalnya ABAB, syair AAAA, atau gurindam yang hanya 2 baris, atau talibun yang 6 baris, 8 baris dan seterusnya. Itu adalah seni sastra. Nah, seni sastra itu bunga adat. Nah, dia masuk dalam seni retorika atau dia berkembang sendiri sebagai seni. Nah, lahirlah di sana kesenian khas yang mengembangkan sastra, lahirlah kaba, lahirlah legenda, dan kaba adalah salah satu sastra lisan Minangkabau yang sangat berkembang. Nah, itu bunga adat. Bunga adat dalam bentuk lainnya adalah jenis kuliner yang dikembangkan, baik itu penganan, cemilan, atau makanan ringan lainnya. Itu adalah jenis-jenis yang memeriahkan upacara adat. Jadi seni kuliner yang tidak wajib ada, tapi adanya adalah memperkaya dan memperindah. Sama saja dengan pidato adat tadi. Pidato itu wajib bisa, tapi pantun itu sunatnya, kira-kira begitu, bunganya. Kalau makanan adat, rendang itu wajib ada, tapi kalamai misalnya itu tambahannya atau bunganya. Itu barangkali Bung Adit. Di luar yang satu lagi yang dikatakan pamenan adat yang tidak menjadi bagian upacara adat, tapi bagian kesenian secara mandiri, dan dia mempunyai adatnya sendiri. Itulah dia randai, itulah dia seni musik, saluang, tambuat tansa, bansi, salawat dulang, dan seterusnya. Dia mandiri. Begitu Bung Adit. Iya, baik Pak. Baik, Dun Sana Pananga, menarik perbincangan kita ini tentang seni yang luas sekali ternyata cakupannya seni Minangkabau ini. Dan untuk lebih memperdalam perbincangan kita ini, ya silakan apakah ada di antara Anda yang ingin bergabung? Ya, silakan di 0751 812 414 atau di 0811 6609 240. Sudah kami buka untuk Anda ya. Dan kita akan lebih jauh memperbincangkan persoalan kesenian Minangkabau ini. Ya, baik.
Nah, Mak, sepertinya ada yang ingin bergabung nih, Mak ya. Kita Iya, silakan. coba terima. Pertama di 081166092440. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya, ya. dengan Pak Rizal ya, Pak ya. Ya. Baik, silakan Pak Rizal. Iya. Apa pantun setiap ya. Silakan Pak Rizal. Mantap. Ikan sape, ikan gambolo. Katigo ikan taniman. Iya. Jawab salam dari Rizal Koto. Kaganti jabatan tangan. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mama, dari bulan Mama tadi ada beberapa hal terasa. Iya. Yang pertama itu mengenai seni ukir tadi. Iya. Seni ukir itu ditumbuhkan dan itu mempunyai nilai filosofis, Mas. Betul. Nah, misalnya talu paku, Iya. kemudian pucuk rabuang, Iya. kemudian kucing tidur dan banyak lagi, Mas. Betul, betul. Apakah itu nak bisa diperbanyak, Mas? Kalau diperbanyak dicari lo Filosofi lain. Nah, ya, halo. Iya. Iya, iya. Insya Allah Bisa, membuat tangkap apa yang disebut Pak Rizal. Oke. Halo Pak Rizal. Halo Pak Rizal. Oke, baik. Sepertinya ada gangguan sinyal. Disarankan nih, maaf ya Pak Rizal, disarankan pendengar dun sanak pandanga ya. Sebaiknya walaupun telepon ke nomor telepon WA kita, tapi dengan jaringan telepon biasa gitu ya. Jadi karena kalau lewat jaringan fasilitas WA itu dia kendalanya. Kadang-kadang Putus-putus. sinyal naik turun ya, dia juga hilang timbul pencerahan ya. Kalau telepon biasa bisa. Oke. Baik, ini sepertinya dilanjut Mak dengan telepon biasa nih Mak. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu Pak Rizal ya. Sambungnya balik. Oke, silakan Pak Rizal. Tadi pertama lah, Mas. Iya. Dan kedua, Mas. Iya. Soal kuliner. Iya. Di masalah kuliner. Mm-mm. Ini di rumah makan Padang, jadi kan dulu kan menjadi daya tarik di pengunjung cara penyajian yang tumpuk di tangannya seperti Betul, betul. manarijo makanan. Iya. Inilah ditukar orang memang berubah. agak tagih lah. Sebab nggak daya tariknya nggak kurang. Jadi, ada yang hilang ya. Ada yang hilang. Apa kok daya tariknya betul-betul itu kalau dia dibawa ke dulu jandang yang mana yang kan makan di rumah Radang ada acara lain apakah itu pada bagaimana? Iya. Nah, itu yang kedua, Mas. Nah, ketiga, Mas. Masalah seni itu tadi, Mas. Masalah seni retorika tadi, Mas. Iya. Iya. Apakah dalam Mamasaan sendiri, apakah itu masuk jenis retorika, Mas? Iya. Nah, dalam mengunjung ini kan mengikat antara dua keluarga. Iya. Nah, dalam memasak sendiri. Iya. Nah, itu kan mempunyai seni yang indah. Kalau sama piawai, kalau orang muda mahal ya. Iya. Nah, juga apa? Memang sekali. Nah, kira-kira itu tiga itu antara suami. Wah, mantap. Tangan barik-barik yang sedih Pak Rizal kan. Iya. Oke. Terima kasih, Mak. Oke, Pak Rizal. Bandit. Yuk, Pak Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal Koto ya. Pak Rizal Koto sudah bergabung dan sepertinya kita terima kembali, Mak. Satu telepon sebelum kita ke jawaban ya. Baik, halo, Assalamualaikum. Fitro, oke Fitro. Nah, silakan Fitro. Ya, assalamualaikum Mak Bangku. Ya. Kok makan kayak anak-anak muda biasa Mak. Ya, silakan Fitro. Kita langsung. Apa tuh mengenai rumah gadang. Ini rumah gadang ini. Ngapa kalau rumah gadang ini dikatakan kalau makin kuatnya kampungnya itu semakin
kokon tu kan kalau betul. pakai kan tidak sesuai. Saya kalau gempa dia roboh. Ya. Apa keunikannya kalau di Baik, rumah apa gadang seninya di gitu ya? badan rumah yang lainnya? Seni rumah gadang. Ya. Saja Mak Sangku dan Baik. juga Mak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada seni rupa yang saya katakan Ima ya, Pak Rizal Koto, seni ukir ya. Iya. Seni ke rumah gadang itu bisa ditambah nggak ukirannya gitu ya, diperbaharui dengan yang baru lah gitu ya, Mak. Iya. Kemudian ini seni ukir. Yang kedua saya mengistilahkan apa nih? Seni tatiang gitu ya. Tatiang Iya, piring gitu ya. janang. Janang ya. Janang, iya. Kemudian seni retorika ya. Kemudian yang di Fitro nih seni arsitektur. Ini luar biasa pertanyaannya. Baik, silakan, Mak. Baik, dari Pak Rijal, yang pertama tentang Seni ukir ya. seni ukir Ukiran rumah gadang. Minangkabau yang menyimpan filosofi. Hampir seluruh filosofi Minangkabau itu diingat dalam tuturan lisan. Nah, kemudian para seniman ukir materinya atau membuat dia jadi permanen dalam sebuah bentuk ukiran. Dan itu memang berkembang, Pak Rijal. Ada yang meneliti seni ukir Minangkabau awal itu masih sangat sederhana, seperti yang ditemukan dalam di batu-batu menhir di Mae di 50 kota. Kemudian berkembang terus menjadi seni ukir yang lebih rumit yang ada di Rumah Gadang dan Rangkiang di Minangkabau, termasuk yang ada di Surau dan Musaji yang dipengaruhi oleh seni ukir Islam. Artinya apa? Seni ukir itu terus berkembang untuk menyimpan atau mematri atau mempermanenkan tuturan. Seperti yang dikatakan Pak Rijal tadi, ada Kaluak Paku yang di sana tersimpan sebuah petuah tertua tentang peran laki-laki di Minangkabau. Kaluak Paku kacang balimbiang, ambil tampurang lenggang-lenggokan, bawa menurun kasarwaso. Anak dipangku kemanakan dibimbiang, orang kampung dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso, tenggang sarato jo adatnya. Itu dipatri dalam sebuah ukiran Kaluak Paku. Nah, kemudian ada ukiran pucuk rambuang, ada itiak pulang patang, kuciang lalo, dan dalam sebuah buku yang saya temukan di Institut Seni Indonesia Padang Panjang, sudah lebih 72 jenis ukiran itu yang diterjemahkan oleh para sarjana seni di isi Padang Panjang itu dan dibukukan. Nah, ini jenis ukirannya namanya apa, maknanya apa. Artinya memang berkembang, Pak Rijal, dan bisa saja dilanjutkan oleh para seniman kontemporer masa kini untuk mengembangkan ukiran Minangkabau itu untuk menyimpan filosofi-filosofi itu. Dan setiap tahun biasanya ada satu skripsi diisi itu yang membahas tentang ukiran itu. Mudah-mudahan ada waktu kita membahas karya-karya ilmiah seniman Minangkabau yang membahas seni-seni ukir itu. Itu yang pertama, Pak Rijal, memang berkembang dan selalu ada yang baru. Yang kedua, dari Pak Rijal juga tadi tentang seni menatiang atau membawa piring ya. dalam jumlah yang paling banyak ya. itu pernah jadi rekor muri berapa 70-an lebih kalau nggak salah. Iya, dalam satu tangan ya. Iya, dalam satu tangan. Luar biasa. Itu memang tumbuh dan berkembang dari kepiawaian janang dalam barale. Jadi dalam barale di Rumah Gadang itu yang mengangkat atau menatiang piring itu janang namanya. Janang itu laki-laki, pemuda. Pemuda yang menatiang piring itu untuk dihidangkan di tengah rumah. Ada pinggan besar, ada sekian gulai di kiri kanannya yang dibawa dengan gerakan ya agak menari lah. Tapi bukan tarian dalam arti yang biasa, tapi gerakan seorang pandeka masuk gelanggang. Nah, jadi saya sepakat dengan Pak Rijal, itu adalah seni
khas Minangkabau dan rasanya tidak ada di budaya lain yang menampilkan kesenian untuk membawa piring dalam jumlah banyak dengan gerakan yang lincah untuk menghidangkan di tengah jamuan. Nah, Mak, mau saya potong, Mak. Saya juga pernah ditanya teman nih, Mak ya, orang non Minang gitu ya. Itu apa sih sesungguhnya? Kenapa orang Minang membawa makanan kok seperti itu gitu loh kan? Nah, ini susah juga jawabnya, Mak. Kenapa harus disusun sedemikian rupa, kemudian dihidangkan sekaligus gitu ya ke tempat orang? Kenapa nggak satu-satu mamanya gitu, atau semampu tangan kita bawa gitu, atau pakai baki atau apa? Ini ada apa nih? Ya, ini menarik kan, jadi menarik gitu ya, Mak. Apakah ini bermakna sebuah keseimbangan? Kan kalau luar biasa itu keseimbangannya, Mak ya. Iya. Apakah ini memperlihatkan kepayaan mereka dalam ya langkah-langkah, apakah juga ada aplikasi silet? Saya nggak tahu nih, Mak ya. Atau gimana? Iya, ini kan berkembang, seni yang berkembang dalam kegiatan adat. Ya. Dalam kegiatan keseharian masyarakat agraris itu, baik dia di sawah, di ladang, atau di rumah sendiri, atau di tanah lapang, mereka itu akan menghidangkan seperangkat masakan kepada penghulu yang sudah duduk, kepada tamu yang sudah duduk. Tidak mungkin dia bawa satu-satu lalu dicicil, tidak elok terlihatnya. Maka di sanalah dilatih keterampilan janang itu untuk membawa sekaligus satu paket. Satu paket makanan yang lengkap untuk satu jamba, istilahnya. Satu jamba itu satu pinggan besar yang isinya nasi, kemudian dikelilingi oleh sejumlah makanan adat dan bunga adatnya. Jadi pinggan besar itu sebenarnya ajaran makan bersama dari Nabi Muhammad, makan bajamba kalau di Minangkabau. Itu satu pinggan besar dikelilingi oleh 10 sampai 30 jenis makanan di sampingnya, mulai dari rendang dan berbagai jenis gulai, berbagai jenis sayur, sampai kepada makanan kecil atau cemilannya atau dessertnya lah istilahnya. Atau para buang kalau bahasa Para kitanya, buang. ya. Dan itu kalau dibawa satu persatu akan terlihat lucu dan ramai di tengah para tamu yang sudah duduk rapih, apalagi di rumah gadang. Maka di sanalah dituntut keterampilan seorang janang itu membawa sekaligus dan meletakkannya dengan rapih juga dalam waktu yang singkat. Dan ini yang diperlihatkan di rumah makan Padang itu, di rumah makan orang Minang atau di rumah makan Kapau. Nah, memang sudah banyak yang tidak mampu meniru itu lagi. Iya. Tapi sebuah catatan itu pernah ada gitu ya, Mak, Iya. ya. Tapi kalau datang ke rumah makan seperti yang ada di Minangkabau masih ada sebagian besar. Sorry, Mak, ya. Ya, kalau boleh menyebut yang tua itu seperti Simpang Raya masih menggunakan Iya, itu. betul. Yang pakai gerobak itu yang memang melupakan satu hal. Jadi kalau kita kembali coba, ini saya jadi menarik Mas ini. Jadi ketika kita coba tarik, Mak, nilai kearifan apa yang ada di dalam hidangan? Iya, hidangan keindahan tentu saja. Keindahan dalam meletakkan jamuan. Lucu bentuknya kalau jamuan itu diletakkan satu persatu. Tapi ketika dibawa dengan sekaligus dan diletakkan dengan rapih secara cepat dan lincah, itu akan indah terlihatnya. Dan efisiensi tentu saja. Pasti ya. Misalnya Bung Adit, kalau makan di rumah gadang itu, dapurnya jauh itu. Iya, betul. Dapurnya jauh. Kalau dibawa satu persatu akan lama sekali antrian makanan itu dan terlihat lucu. Apalagi kalau jamuan itu di tengah lapangan atau di sawah ketika orang sudah duduk, sementara jamuannya makanannya masih di dapur dan jauh, dan itu setiap janang itu membawa sekaligus serentak satu paket untuk 7 sampai 10 orang. Iya. Jadi nilai keindahan dan keelokan gitu ya, Mak, ya. Keindahan dan tentu saja kepraktisannya. Praktisan ya.
Oke. Baik, kemudian yang seni retorika. Nah, ini nih ya, Mbak Farizal Iya, yang ketiga. yang dari Pak Rijal juga tentang seni retorika. Bagaimana tadi Iya, pertanyaannya? retorika itu kan istilahnya di apa juga, Mak ya, dilatih kemudian dikembangkan dan apakah bisa juga ini dikembangkan dengan di luar yang sudah apa gitu ya, sudah Oh iya, pakem. iya. Retorika itu yang intinya atau dikatakan yang pakaian adatnya sudah pakem itu. Ya misalnya Pasambahan Sirih Pinang itu sudah pakem. Sudah ada bentuk dasarnya yang relatif tidak berubah. Yang boleh bertambah berkembang itu bunganya. Dia tetap menuturkan tentang Siriah tapi sudah berkembang dengan tuturan tambahan pantun, gurindam, syair segala macam. Misalnya ketika dia menuturkan bagaimana jenis siriahnya, dari mana sumbernya, itu dituturkan dalam tuturan Siriah Pinang atau pidato Siriah Pinang atau Pasambahan Siriah Pinang. Umumnya di tiap-tiap nagari bunyinya jelas, menjelaskan tentang unsur-unsurnya. Ada Siriah, ada Pinang, ada Gambir, ada Sadah, ada Timbakau, 5 kalau tidak salah itu unsurnya. Nah itu dijelaskan ini sirihnya datang dari mana, ini gambianya di mana, di tempanya, kemudian sampai kepada caranonya. Ya. Dan ini juga saya jadi ingat ini hubungannya dengan apa ya, silet lidah nih, Mak, berarti retorika nih, Mak ya. Betul. Juga ada persoalan seni. Retorika itu kalau orang mengatakan silat lidah itu ada nada agak miring ya. Miring ya, Mak, tapi ya. sebenarnya bukan silat lidah, silat logika, silat kata, ya. Berpikir, kelincahan menggunakan logika, nalar dalam membahas sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Jadi silat logika lah, silat logika, nalar. ya. Kalau silat lidah nanti ada konotasi miringnya. Miring, ya, Mak, ya. Oke. Iya. Nah, baik. Kemudian yang untuk Fitro, Mak. Untuk Fitro, seni arsitektur Minang. Jadi Oh iya, apa yang tersimpan atau rahasianya? Kalau arsitektur modern dengan baja, dengan beton, dengan semen segala macam, datang gempa yang diuji adalah kekuatannya tidak akan retak. Dan jelas tidak akan bertambah kekuatannya tetap saja sekian K misalnya, atau ini 1000 K ini, kalau gempanya 6 skala Richter masih kuat, tapi kalau sudah 8 skala Richter pasti rontok ya. Nah beda dengan arsitektur rumah gadang atau surau Minangkabau yang dinilai itu adalah bagaimana dia bertahan terhadap goncangan. Makin digoncang dia makin kuat. Karena yang berperan di sana adalah pasak, punco istilahnya. Hubungan antara kayu dengan kayu itu ada punconya, ada lidahnya, kemudian ada pasaknya. Bergoyang tiang itu ketika ada gempa, tiang itu tidak dirontokkan, dia akan menari di atas batu batu sandinya. ya. Maka sendi rumah gadang itu tidak permanen menyatu dengan tiangnya. Tiang itu hanya berdiri saja di atas sendi itu. Datang gempa dia menari dan makin erat hubungan antara punco, antara lidah dan antar kayu itu dengan pasaknya. Dia tidak pakai besi untuk mengikat itu, tapi dengan pasak. Tidak ada paku ya, Mak ya. Ada pasak, punco, juga diang-gadiang, itu istilahnya itu yang mengikat hubungan antara kayu dengan kayu itu. Rumah gadang itu tidak lurus ke atas tiangnya, tapi seperti gajah maharam istilahnya. Jadi kalau diambil titik hubungan antara atap rumah gadang dengan tiangnya itu seperti meruncing ke bawah. Iya betul. Melebar ke atas. Seperti trapesium terbalik kalau nggak salah. Iya, seperti trapesium terbalik. Dan kalau dalam filsafat tukang rumah gadang itu
tiangnya itu menuju ke pitalo bumi. Tiang-tiang rumah gadang itu seperti garis-garis kalau diteruskan sampai kepada pusat bumi, itu istilahnya. Artinya dia bertemu pada satu titik berarti Mak, ya? Iya, di bawah bertemu pada satu titik di pitalo bumi. Ya. Jadi mengembang ke atas. Jadi ketika digoncang oleh gempa, itu rumah gadang itu justru makin erat hubungan antara tiangnya karena ada punco, ada pasak yang mengikat antar tiang itu. Luar biasa, Pasak, ya. punco, gadiang-gadiang istilahnya begitu. Iya, luar biasa memang ya. Jadi artinya ketika saya jadi membayangkan ketika umpamanya nih kiri kanan nih Mak ya. Iya. Ketika tiang yang di kiri ya arah gempa mendorong ke kiri umpamanya, maka tiang di kanan paling-paling berdiri tegak lurus jadinya kan gitu ya Iya, Mak ya. iya. Tidak sampai roboh gitu ya. Iya. Nah, karena Dia menahan. Dia menahan gitu ya. Ketika ke kanan begitu juga. Iya. Wah, luar biasa. Nah, dan itu diperkuat dengan adanya pasak tadi Mak ya. Kalau dia Pasak dan paku, punco, ya. dia paku dia akan bisa saling bergerak gitu ya Mak ya. Tidak luas dia, tidak luas. Luar biasa. Dan nampaknya itu hasil hasil pengalaman berabad-abad ketika orang Minang itu ada di atas ring of fire kata orang geologi. Pulau Sumatera itu menyimpan banyak sekali gunung api. Dan kalau kita membuka sejarah yang lebih tua, gunung api tertua di Sumatera itu ada di belahan Sumatera Barat, namanya Gunung Tinjau. Meninjau ya. Yang kalderanya, yang kawahnya itu Danau Meninjau sekarang. Kalau kita melihat kaki Gunung Tinjau itu bisa dari daerah Pariaman atau daerah Malala, terlihat seperti kaki gunung, dan Danau Meninjau itu adalah kawah yang sudah meletus pada ratusan atau jutaan tahun yang lalu, dan itu membongkar Danau Meninjau itu. Itu seperti sebuah kaldera gunung besar. Nah, karena banyaknya gunung api, dikatakan ring of fire, cincin api, dan gempa itu adalah langganan daerah yang dikelilingi gunung yang ya. dilalui oleh gunung. Minangkabau ada di atas gunung-gunung itu. Iya. Makanya pelajaran untuk bisa survive, bisa berlanjut hidup di atas gunung-gunung, itulah lahir arsitektur Minangkabau itu. Itu menurut para ahli arsitektur, begitu Bung Adit. Baik Mbak Tangku, ini tanpa terasa Mak, bincang-bincang kita tentang kesenian sistem kesenian Minangkabau ini udah sampai di menit ke-56 Mak ya. Jadi tanpa terasa sudah hampir 1 jam kita bersama, dan ya alhamdulillah sudah banyak yang terungkap ya tentang kesenian ini. Ada pakaian adatnya, ada bungo adatnya gitu ya Mak ya. Ada pamenan. Ada pamenan adatnya. Nah, barangkali di pamenan adat sedikit nih tambahannya Mak ya. Iya, pamenan adat itu sistem kesenian yang tumbuh khusus di luar kegiatan adat. Di luar kegiatan. Semacam permainan ya, Mak? Ya, seperti permainan, atau pertunjukan, pertandingan layang-layang, pacu kudo, itu tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Dan dia menumbuhkan sendiri adatnya, atau randai misalnya, tambua tansa, atau salawat dulang, salawat talam. Itu sistem kesenian yang tumbuh sendiri dan dia menjadi pamenan, pamenan adat namanya. Dia melahirkan sistemnya sendiri dan budayanya sendiri. Tapi tetap walaupun mereka ada sendiri, dia tetap merujuk ke adat yang 4 aja, Mak? Betul, dia tetap merujuk kepada adat yang 4. Adat nasabana adat yang diadatkan, adat istiadat, dan adat antaradat. Nah, dia berada di dalam lingkaran itu, tapi dia tidak menjadi bagian wajib di dalam upacara adat. Itu namanya pamenan adat, Mak ya? Pamenan adat. Masuklah di sana pencak silat, randai, ulu ambek yang di luar kegiatan adat ada, yang di dalam kegiatan adat ada. Jadi seni itu baik arsitektur, baik kuliner, baik retorikanya, baik seni musik dan suaranya, ada yang di dalam adat, ada yang menjadi bunga adat, ada yang
berdiri sendiri di luar adat, dia menjadi seni pertunjukan atau seni hiburan di tengah masyarakat. Disebut permainan adat gitu ya, Mak, ya? Permainan adat, nah, termasuklah permainan-permainan yang dikembangkan oleh masyarakat. Baik, alhamdulillah sudah terkelompok ini ya, sudah jelas ya. Jadi seni Minangkabau itu ternyata tidak berkembang, tidak begitu mengalir begitu saja tanpa ada sebuah acuannya gitu ya, Mak ya. Iya. Jadi tidak hanya saya merasakan ini, saya mau ciptakan seni baru, bukan demikian ya. Tapi walaupun diberi kebebasan untuk mengembangkan ya, Mak ya, tapi tetap acuannya adalah 3 tadi ya, Mak ya. Iya, saya ingin tambah sedikit Bung Adi tentang seni-seni baru yang berkembang. Kalau yang kita bicarakan tadi kan seni yang tumbuh dalam masyarakat adat. Ada yang tumbuh dari kreasi seni atau seniman itu sendiri. Saya mengutip sebuah pernyataan dari seorang penari senior di Ladang dan Jombang, Bang Eri Mevri. Dia mengatakan seluruh seni tari yang ada di Minangkabau sumbernya adalah silat katanya. Nah, itu pernyataan dari Eri Mevri. Jadi artinya apa? Inspirasi seni yang modern yang tumbuh di kreasi para seniman modern sumbernya adalah seni-seni yang ada dalam pakaian adat, bunga adat maupun permainan adat. Ya. Jadi itu maka saya katakan tadi, Mak ya. Jadi seluruh perkembangan seni itu tetap harus merujuk kepada Iya. sumber Membawa ruh Minangkabau. Membawa ruh Minangkabau. Boleh saja kontemporer namanya apa namanya gitu ya, Mak ya. Seni modern yang Iya. baru itu yang membawa nama Minangkabau pasti dari ruh Minangkabau. Dari ruh Minangkabau gitu ya. Oke, Mak. Baik, Mak, sepertinya memang kalau nggak ada intinya nih, Mak, kalau kita bicara panjang ceritanya masalah seni ini. Dan tanpa terasa kita sampai di pukul 10, namun sebelum berpisah barangkali bisa 1 menit, Mak, untuk closing statement, silakan, Mak. Baik, terima kasih Bung Adit, dan sanak pendengar di Pro 4 dalam kearifan lokal Minangkabau. Sistem kesenian di Minangkabau itu bersumber dari 3 hal. Ada seni yang ada dalam kegiatan adat, ada aksesori kegiatan adat, ada yang tumbuh sendiri di luar kegiatan adat. Dikatakan langgam adat Antigo. Yang pertama pakaian adat, kedua bunga adat, yang ketiga permainan adat. Seni yang sudah bertahan lama ada hasil kreasi dan ekspresi dari masyarakatnya, tentu saja masyarakat agraris dan nelayan. Kemudian ada yang diadopsi dari seni-seni kebudayaan yang datang dari luar, yang kemudian menyatu dengan seni Minangkabau. Dan karya kreasi atau ekspresi seniman yang kontemporer sekalipun itu adalah hasil dari ekspresi budaya Minangkabau dari sumber yang 3 tadi. Pakaian adat, bunga adat, dan permainan adat. Terima kasih. Baik, Mak, terima kasih atas penjelasannya dan pencerahannya. Mudah-mudahan ini semakin membuka mata kita bahwa Minangkabau ternyata juga punya kesenian yang luar biasa dari 3 sumbernya, yaitu pakaian adat, bunga adat, dan permainan adat. Ya. Baik, dan selamat datang sampai di sini acara kearifan lokal Minangkabau kita pada hari ini. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf atas kekurangan. Akhirnya saya bersama Tuanku pamit. Sampai jumpa di kearifan lokal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.